Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Atrizon SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Solo, tempat tugas SMK 1 Kota Solo. Ini merupakan tugas dari aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik. Maka kami akan melaksanakan supervisi akademik. Kami silahkan Bu Mice menakan diri. Terima kasih Pak Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mice Lia Kartika Effendi, mengajar bidang studi IPAS di SMK Negeri 1 Solo. Di sini akan membantu Pak Atrizon dalam melengkapi tugas yang sedang beliau lakukan. Terima kasih. Kak. Mungkin kami sampaikan kepada Bu Mice. Pertama, pada hari ini mungkin kita akan melaksanakan pra-coaching. Apakah Bu Mice ada waktu? Ya. Ada. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bu Mice, mungkin kami sampaikan terlebih dahulu. Kami adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Solo. Salah satu tugas yang kami lakukan adalah aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik, yaitu dengan teman sejawat. Jadi pilihan kami adalah Ibu Mice. Bersedia kan? Bersedia Pak. Terima kasih Bu Mice. Lalu Bu Mice mungkin kita ngomong-ngomong santai aja untuk observasi ini. Jadi Bu Mice ngajarnya di kelas apa bisa? 10 TKJ 2. 10 TKJ 2. Jam berapa kira-kira? Bapak bisa masuk di kelas 10 TKJ 2 itu pada hari Kamis, jam pertama sampai jam 4. Alhamdulillah. Berarti di hari Kamis jam 1 sampai 4 di 10 TKJ 2. Yes. Jadi kira-kira Bu Mice mengenai kegiatan pembelajaran Bu Mice besok, kalau boleh kami tahu apa kira-kira tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya kebetulan besok itu materinya mengenai zat dan perubahan. Yang mau kita dapatkan setelah anak belajar ini yaitu anak paham tentang zat berdasarkan wujud materi, pengukuran fisika, perubahan fisika dan kimia, lalu zat dapat tersusun atas unsur senyawa dan campuran. Tapi mungkin di awal ini karena harusnya IPAS itu ada 6 jam, jadi kita tidak bisa menyampaikan semua tujuan, minimal 2 tujuan pertama. Terima kasih Bu Mice. Lalu mungkin dari materi yang akan Bu Mice sampaikan itu, apa kira-kira strategi yang akan Bu Mice gunakan? Ya, untuk metode pembelajarannya besok insya Allah akan digunakan discovery learning yang diawali dengan menyajikan video yang berkaitan dengan besaran serta satuan dalam fisika. Kemudian anak diminta untuk memberikan pendapat terhadap video tersebut, lalu mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa lagi contoh konkret yang lain selain yang ada di video. Kemudian nanti akan ada LKPD serta diskusi kelompok. Terima kasih Bu Mice. Lalu kira-kira bagaimana kegiatan proses pembelajaran ini tingkat kesulitannya? Mungkin karena ini tergolong untuk pengetahuan dasar, mungkin kalau bagi kita termasuk mudah gitu ya Pak. Cuman anak kita kan nanti akan terbagi dalam 3 kategori. Untuk yang di awal mungkin ada yang kelompok yang akan kita golongkan nanti untuk menengah ke atas dan kelompok menengah. Jadi kalau di awal mungkin termasuk mudah, di pertemuan materinya nanti akan mengalami kesulitan. Terima kasih Bu Mice. Nampaknya Bu Mice sudah siap. Iya. Insya Allah. Siap untuk kita supervisi dan kita bertemu nanti hari
Kamis jam 1 sampai 4 di lokal 10 TKJ 2 ya Mici. Terima kasih atas waktu yang Bu Mici luangkan pada pagi hari ini, dan kami akhiri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semua selamat pagi. Semoga Anda ada dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan melaksanakan PBM mata pelajaran IPAS 2 jam pertama ya. Dan untuk hari ini itu kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu sampai klasifikasi zat. Masih ada yang ingat? Berapa macam klasifikasi zat yang ada? Ada? Berdasarkan wujudnya ada berapa? 3, yaitu yang pertama zat cair, dan gas. Nah, masing-masing zat tersebut mempunyai sifat-sifat, ada yang sama dan ada yang berbeda. Coba siapa yang tahu tunjuk tangan. Kalau zat padat itu bentuk serta volume dari partikelnya bagaimana? Silakan Nazra. Tetap. Berarti volumenya tetap serta bentuknya juga bagus. Siapa lagi yang tahu kalau zat cair bagaimana bentuk serta volume dari partikelnya? Silakan yang tahu tunjuk tangan. Kalau zat cair? Gak ada yang ingat? Zat cair bagaimana bentuk dari partikelnya? Kalau misalkan dari gelas, kemudian kita tuangkan ke dalam mangkok, maka bentuk dari partikelnya akan berubah. Lantas volumenya bagaimana? Ada 500 ml, saat dipindahkan ke dalam mangkok, dia tetap 500 ml. Sedangkan zat gas bagaimana? Bentuk dan volumenya tidak tetap atau berubah. Ya, baik, gabus semuanya. Kalau di rumah diulangi lagi ya. Untuk hari ini kita lanjutkan materi zat dan perubahan dengan tujuan pembelajaran dapat Anda lihat di depan. Yang pertama, nanti akan ada tayangan video yang Ibu munculkan di slide yang ada di papan tulis. Melalui tayangan video ini nanti Anda mampu mengklasifikasi besaran dan satuan. Kemudian yang keduanya, melalui literasi dan diskusi, Anda akan mampu menganalisa alat-alat ukur serta pemanfaatannya. Nah, ini mungkin sudah dipelajari di SMP dulu ya, besaran dan satuan. Contohnya begini, misalkan Ananda disuruh oleh ibu atau mamanya pergi ke minimarket atau ke pasar, diminta untuk membeli 1 kg gula, 2 liter minyak goreng, kemudian 1,5 on kopi. Pertanyaannya, dari contoh yang ibu sebutkan tadi, manakah yang termasuk kepada besaran? Ada 1 kilogram, ada 1 liter, ada 1,5 ons. Mana besarannya di sana? Walaupun tidak disebutkan secara rinci ya, tapi termasuk besaran apa dia yang 1 kilogram? Termasuk? Termasuk? Massa, bagus. 1 kilogram itu ukuran massa. 1 liter. Liter itu apa besarannya? Anda pernah beli minuman mineral, air mineral? Apa tertulis di sana? Kalian silakan ini. Ayo, berapa mili? Berapa nilainya? Berapa mili? 500 mililiter. Nah, itu apa sih ukuran dari apa? Mililiter, liter, kemudian kubik. Ukuran apanya? Volume apa Bu? Ukuran volume. Nanti sudah 2 tadi. Ada besaran massa, ada besaran volume. Kalau ons, 1,5 ons. Ya, ons,
volume ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi besaran dan satuan ini, silakan Ananda simak video. Tapi mau suaranya ada ya. Kita lihat ya. Apa yang sedang terjadi di video tersebut? Lomba lari ya, yang dilakukan oleh, disebut apa biasanya kalau lari itu? Atlet lari ya. Nah, pertanyaan Ibu, besaran apa yang sedang terjadi di lapangan lari cepat tadi? Besaran apa yang sedang dilakukan? Panjang, bagus. Apa lagi? Masa, tentu si pelarinya biasanya masanya itu harus, yang berlomba itu harus sama atau mendekati ya. Apa lagi? Jarak, ya jarak termasuk ukuran panjang ya. Oke, 2 baru. 1 lagi? Waktu, bagus. Ya, waktu dan masih ada 1 lagi. Kecepatan. Ada 4 besaran. Jadi tadi ada panjang, jarak yang diukur itu termasuk besaran panjang. Kemudian ada masanya, ada waktu serta kecepatan. Jadi materi yang akan kita bahas ini kaitannya sangat erat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh yang akan kita pelajari. Nah, pertanyaannya, apakah keempat besaran tadi itu termasuk kelompok besaran yang sama atau tidak? Kita lihat. Nanti akan ada besaran pokok dan besaran ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kita lihat nanti ya. Nah, untuk minggu lalu Ananda sudah mempelajari yang kita bahas di awal tadi. Zat padat, cair dan gas memiliki jarak antar partikelnya serta sifat partikel yang berbeda. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ibu minta siapa yang tahu nama-nama besaran yang ada termasuk yang tadi sudah kita bahas atau mungkin ada tambahannya yang lain, silakan dituliskan ke depan. Silakan. Ini ada 2 sidal ya. Nah, ya. Ayo, seperti biasa saja. Boleh yang udah kita sebutkan lagi atau mungkin ada yang berdekatan dan kita repetisi. Ya. Salah satunya mulai dulu. Bergantian saja ya. Yang tahu nanti sampai ke depan sambil ibu mau mengambil absen. Oke, silakan yang lain, bagus. Sekarang tanggal 1 Februari ya. Siapa yang gak? Abdul Aziz ada? Azri, Fahri, Yahya, Fatul, Alif, Dimas, Faras. Faras ada kabarnya? Farhan, ya silakan lanjutkan. Fauzan, Dina,
Keisha, Kenny, Kansa, Iqbal Ramadan, Safri Faldi, Monica, Rivaldi, Abdul Hakim, Abdi Sandi, Mutia, Nafila, Faisul. Silakan, masih ada 3 nomor lagi. Nazwa, Fadibu, Noval, Fitri, Rozi, Rifa, Siti, Fadibu, Sony, Zaki. Berarti 1 orang tadi. Sekretaris nggak ada kabar si ini Paras. Bagus ya. Sebenarnya itu banyak sekali jumlahnya. Ada sekitar besaran itu mungkin ada sekitar 40 sampai 50 macam besaran. Ya, cuman kita batasi pelajaran kita di sini terkhusus SMK, kita mempelajarinya tidak sedalam di SMA ya. Setidaknya Anda tahu apa fungsi dan penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau mau menambahkan tapi disebutkan saja? Panjang ya? Panjang, ya betul. Ada lagi panjang. Kemudian apa? Gravitasi, ya betul. Ada tekanan juga. Gaya, ya. Dan lain sebagainya ya. Nah, untuk itu sebelum kita lebih lanjut ke dalam pengukuran, jadi sekarang ini kita baru pengenalan dari besaran dan satuan yang ada serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ananda silakan duduk berkelompok seperti yang sudah kita diskusikan minggu lalu kelompoknya ya. Yang di sebelah sini kelompok 1, silakan kelompok 1. Nah, sudah pas kelompoknya. Silakan Ananda perhatikan ke depan, semuanya tolong perhatikan ke depan dulu. Ini ada RKBD yang akan Ibu bagikan, yaitu lembar kerja peserta didik, atau sebenarnya di kurikulum Merdeka kita udah pakai murid ya, bisa juga LKM. Ananda Ibu bagikan 1 berkelompok ya, dengan catatan diskusinya harus ikut semua. Tidak ada yang nggak ikut serta untuk mencari. Referensinya ada dari buku paket kita, dan Ananda juga bisa menggunakan internet seperti biasa ya, mencari di Google atau di internet. Ibu bagi dulu kelompok. Ini sebelah aja. Silakan Ananda tulis nama kelompoknya, kelompok 1A, 2, 3, 4 atau 5 serta kelas, lalu nama semua anggota kelompok. Tulis dulu. Coba dituliskan dulu ya.
Ini karena waktu kita hanya 2 jam pelajaran, kita saat ini hanya mengenali alat serta tahu cara kerjanya. Gimana praktek menggunakannya, insya Allah itu minggu depan akan kita laksanakan ya. Bahkan ini diambil. Boleh perwakilan kelompoknya aja, ambil ke depan. Ada 4 alat semuanya. Nah, sambil Anda memperhatikan alat, silakan lihat di buku paket kita serta referensi lainnya untuk tahu nama alatnya, prinsip kerjanya, dan pemanfaatannya. Sudah bisa dimulai? Bisa? Nah, waktu Ibu sediakan 20 menit dimulai dari sekarang. Gesernya. Nah, apa fungsi dari besi yang kecil ini? Ini untuk mengukur kedalaman tabung reaksi. Kapan tabung reaksi digunakan? Untuk mencampur-campur di dalam laboratorium, mau meneliti untuk obat mungkin, atau ekstrak buah yang digunakan pada parfum, yang seperti pelajaran kita sebelumnya ya, yang perubahan kimia dan fisika. Nah, itu tambahan. Silakan Anda tambahkan lagi bagi yang belum tahu. Ya, terima kasih pada teman-teman. Ya. Yang lain? Ada pertanyaan? Mesti bisa kita akhiri sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kami akan melaksanakan aksi nyata 2.3, yaitu adalah supervisi akademik. Pada pagi hari ini kami didampingi oleh Ibu Mice Katika Tendi yang kami supervisi, dan juga didampingi oleh pendamping praktek Bapak Ali kelas MPD. Jadi ini adalah sebuah tugas supervisi akademik dalam 2.3, yaitu aksi nyata. Assalamualaikum Bu Mice. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kesiapannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf ya. Sudah betul Bu Mice hari ini ya. Alhamdulillah. Bu Mice, kita sudah menjalani yang namanya supervisi akademik yang sudah kita laksanakan pada awal Februari. Ada pra-observasi, lalu dilanjutkan dengan observasi, dan pada hari ini kita akan melanjutkan dengan pasca observasi. Bu Mice, ada waktu hari ini? Insya Allah ada. Kita mengajar? Tidak. Tidak. Karena hari ini kita Selesai. melaksanakan pengawasan ya. Sudah selesai pengawasannya. Sudah. Nah, jadi Mice siap waktu ya. Siap. Jadi Bu Mice, dari apa yang sudah kita lakukan pada bulan Februari kemarin, ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Ibu Mice. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu pada waktu kami supervisi?
Pak atas pertanyaannya. Waktu dilaksanakan supervisi, yang pertama tentu sudah mempersiapkan diri dengan bahan-bahan ajar dan kelengkapan lainnya. Dan saat supervisi berlangsung, alhamdulillah saya senang mendapat pengalaman baru juga melalui observasi Pak Ad sebagai calon guru penggerak, beberapa masukan yang dapat membantu mengajar yang lebih baik pada saat hari itu. Senang dan puas, Kak. Ya. Lalu mungkin setelah kami keluar dari ruangan, bagaimana tanggapan anak-anak waktu itu? Orang yang tidak masuk ke lokalnya hadir di pertemuan Bu Mici mengajar kemarin. Ya, baik Kak. 2 hari sebelum kegiatan dilaksanakan itu memang saya sudah memberitahu kepada siswa bahwasanya Ibu diberi kesempatan untuk diobservasi atau disupervisi oleh Bapak sebagai calon guru penggerak, dan mereka juga bertanya apa itu. Dan kita menjelaskan sedikit yang kami minta sebagai pengajar kepada anak-anak, attitude dalam belajar, kesopanannya dan keaktifkannya yang dipertunjukkan lagi. Jadi mungkin saat itu Pak Ad juga ikut memuji keadaan kelas yang cukup kondusif, nanti dibuktikan juga di video ya Pak ya. Walaupun sehari-harinya mereka mungkin tidak terlalu begitu antusias, tapi untuk pada hari itu alhamdulillah sama-sama senang kita melihat kondisi Pak ya. Iya. Lalu mungkin yang kedua, Bu Mici, apa kira-kira kendala yang Bu Mici hadapi dalam kegiatan PBM kita pada waktu kita supervisi kemarin? Ya, terima kasih Pak. Mungkin kendala utama itu keterbatasan waktu, karena dalam 2 jam pelajaran kita harus mencapai 3 tujuan pembelajaran saat itu, di mana yang anak-anak biasanya tidak terlalu antusias, hari itu mereka kreativitasnya meningkat sehingga 2 tujuan pembelajaran hampir menghabiskan waktu yang 2 jam pelajaran, sehingga tidak semua tujuan pembelajaran dapat mereka presentasikan. Jadi hanya 1 per kelompok waktu itu ya Pak. Harusnya kan ada 5 yang dari LKPD, tapi jadinya 1 saja. Dan alhamdulillah sampai ke kesimpulan bisa kita capai. Paling itu keterbatasan. Jadi dari keterbatasan tadi, bagaimana tanggapan anak-anak kita pada waktu itu setelah Bu Mici masuk di minggu berikutnya? Iya. Kan evaluasi akhir melalui handphone yang aplikasi Live Voxit, ada beberapa anak yang harus remedi gitu Pak. Memang mereka komentarnya begitu, Bu, harusnya kan waktunya setengah jam, tapi karena terbatas hanya 10 menit, makanya kami beberapa ada yang remedi. Terus saya juga sempatkan mengevaluasi pembelajaran hari itu. Mereka merasa senang karena yang namanya di supervisi kita maksimalkan semua bahan ajar, kelengkapan media gitu ya Pak. Dan mereka kalau bisa Bu setiap mengajar, tapi memang kalau kita gunakan hal yang seperti itu terus nggak jadi cukup waktunya gitu Pak. Tapi hari itu memang dimaksimalkan. Lalu mungkin selanjutnya Bu Mici, kita melihat kondisi kegiatan anak hari ini, kan salah satu yang jadi persoalan itu adalah kemampuan belajar. Iya. Jadi di sini mungkin kami melihat BC kemarin dalam observasi dapat menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tentu ini kami mungkin mau bertanya kepada Bu Mici, apa trik-trik yang Bu Mici lakukan dalam kegiatan PBM dalam supervisi kemarin sehingga ada daya tarik anak untuk menghadapi sesuatu pelajaran pada waktu itu ya. Ya alhamdulillah sekali Pak. Mungkin materinya pas saat Bapak waktu supervisi itu bertepatan dengan basic saya sebagai guru fisika. Yang kemarin
yang udah 2 tahun ini dalam kurikulum Merdeka kan mata pelajaran kita gabung ya Ya. Pak, IPA dan IPS digabung. Tapi yang bab pas hari itu pas fisika, jadi memang alat-alat praktikum kita bawa ke kelas yang anak-anak baru pertama kali karena sebelumnya tidak ada diberitahukan ya. Jadi mereka sangat tertarik dengan alat-alat yang untuk pertama kali mereka lihat. Di SMP pun katanya hanya teori saja. Jadi menggunakan alat itu, waktu itu kita mengukur diameter uang logam, ada kelereng juga menggunakan mikrometer skrup. Mereka secara bergantian mencoba gitu. Jadi ternyata begini caranya, dan mereka benar-benar antusias pada saat itu seperti yang kita amati. Jadi memang alat istilahnya praktik nyatanya diberikan pada mereka, tidak hanya dalam bentuk video-video saja. Lalu mungkin terakhir yang kami akan kepada Bu Mici tentang bagaimana Bu Mici dalam mengembangkan strategi-strategi untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Kalau untuk pengembangan pembelajaran termasuk media-media serta modul itu biasanya dalam forum MGMP, MGMP IPAS yang sudah kita laksanakan seperti biasa ya Pak. Kemudian juga ada MGMP provinsi yang dulunya hanya jurusan fisika, sekarang sudah tergabung kimia dan biologi, walaupun kegiatannya belum terlaksana secara pertemuan, tapi melalui grup dan media info lainnya itu sudah ada. Dan ada beberapa juga yang dipelajari melalui PMM. Jadi terima kasih Bu Mici atas waktu yang Bu Mici sediakan. Rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan kemarin ini akan meningkatkan kompetensi yang kita miliki dalam rangka untuk meningkatkan kemajuan pendidikan kita. Jadi terima kasih Bu Mici atas waktunya. Ya, jadi demikianlah kegiatan kami pada hari ini, yaitu melaksanakan pasca observasi dengan Ibu Mici dan didampingi oleh Pak Al-Ikhlas sebagai pendamping praktek kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.